dijumpai bahwa pria akan lebih sedikit tinggi dibanding wanita. Kemudian DHEA akan turun pada awal dewasa, begitu juga dengan sekresi sebumnya akan menurun. Untuk mengubah androgen menjadi bentuk yang lebih poten dibentukkan enzim. Di sini yang berperan adalah 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase, dan 5 alfa reduktase. Di sini banyak sekali mekanisme kimia yang akan berubah menjadi predominan isoenzim di glandula sebaceous. Jadi nanti dia akan berubah menjadi tipe 1 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, menjadi tipe 2 17 beta hidroksigenase dehidrogenase, menjadi tipe 1 5 alfa reduktase. Pengaruh lain adalah faktor retinoids. Isotretinoin, yaitu dia bentuk 13 cis retinoic acid, dia adalah inhibitor poten sekresi sebum. Reduksi sebum, produksi sebum akan signifikan terlihat setelah 2 minggu pemakaian isotretinoin. Pada histologi akan terlihat bahwa setelah pemakaian isotretinoin 2 minggu, kelenjar sebaceous akan mengecil, undiferensiasi, terus penumpukan sitoplasma lipidnya akan berkurang. Isotretinoin tidak berinteraksi dengan reseptor retinoid yang dikenal. Ini juga yang menjadi dasar bahwa untuk pengobatan masa depan, karena semua retinoic acid dan 9 cis retinoic acid itu berinteraksi dengan reseptor retinoid. Jadi kemampuan isotretinoin itu akan jauh lebih kuat dibanding semua trans dan 9 cis retinoic acid. Jadi mekanismenya adalah dengan menginhibisi aktivitas 3 alfa dehidroksisteroid retinol, dehidroksigenase, dan menurunkan sintesis androgen. Juga dia akan mencetuskan fase istirahat siklus sel dalam simbosit dan mengabadikannya. Jadi terus-terusan fase istirahat. Jadi yang pertama dengan cara menginhibisi aktivitas enzim retinol, terus menurunkan sintesis androgen, kemudian dia membuat fase istirahat pada siklus sel. Dan juga isotretinoin itu mencetuskan apoptosis simbosit tipe SEB1. Jadi apa yang menyebabkan reduksi glandula sebaceous setelah pemakaian 2 minggu, yaitu inhibisi sintesa androgen, cell cycle arrest, dan apoptosis oleh 13 cis retinoic acid. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah melanokortin. Melanokortin itu termasuk juga di sini melanocyte stimulating hormone dan adrenocorticotropic hormone. Dia berperan dalam regulasi produksi sebum pada manusia. Pada tikus percobaan, melanokortin meningkatkan produksi sebum. Ini juga dipercaya terjadi juga pada manusia. Jadi pada tikus yang transgenik dibuat dia menjadi keadaan defisiensi reseptor melanokortin 5. Dia akan mengalami hipoplasi kelenjar sebaceous diiringi dengan turunnya produksi sebum. Apakah peran PPARs? Dia adalah nukleus mandiri reseptor nukleus mandiri yang memiliki sifat serupa dengan reseptor retinoid. Dia berperan dalam transkripsi gen, juga metabolisme lipid dan proliferasi dan diferensiasi sel. Reseptor PPARs alpha, delta, dan gamma terdapat di lapisan sel basal. Contohnya, di sini apakah PPARs mempengaruhi produksi sebum? Pada pasien yang mendapat terapi fibrat, yaitu pada hiperlipidemia yang mendapat fibrat, di situ berupa PPARs alpha ligan, atau pada penderita diabetes mellitus yang mendapat terapi thiazolidinone PPARs gamma ligan, dia akan meningkatkan sekresi laju sebum. Pada percobaan tikus juga diketemukan meningkatnya akumulasi lipid pada pemberian agonis PPARs alpha reseptor. Jadi pada tikus diberikan obat diabetes akan meningkatkan produksi lipid. FGFR1 dan 2 terekspresi di epidermis dan di pendukung kulit, di aparatus pendukung kulit. Ekspresi ini yang tipe 3 dan 4, dia terlokalisasi di pembuluh darah dermis dan pembuluh darah mikro, namun tidak ada di epidermis maupun di appendage kulit. Kalau FGFR
hours ini cuma sedikit dok, jadi saya nggak. Sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul. Ya, tepuk tangan. Dokter siapa namanya? Ya, terima kasih Dokter Santi. Jadi itu tadi biologi dari kelenjar sebasia yang mempunyai muara di folikel rambut sama dengan kelenjar keringat yang apoekrin tadi. Ya. Dan ini umum penyakit yang umum yang kita lihat itu adalah jerawat. Ya. Nah, jerawat yang tipenya juga banyak dan sering menimbulkan scar, ya, baik itu hipertrofi scar maupun atrofi scar yang akhirnya menimbulkan suatu kecacatan pada orang, ya. Jadi itu yang paling sering terjadi adalah itu, di mana pengaruh dari hormon, udah ada beberapa terapi seperti retinoid itu dapat menekan produksi sebum, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dokter Santi sendiri ya? Harusnya berdua ya? Sendirian dok, memang sendirian, kebagiannya tipis. Oh gitu, ya. Dok, saya boleh nanya? Iya. Kalau Ya, pada stem cell itu untuk menumbuhkan sel rambut, apakah digunakan apa teori yang meningkatkan WNT Wiggles ini? Saya nggak ngerti deh maksudnya yang tadi, karena saya udah potong. Ya, itu pada fase embrion, ada fase embriologi saja. Jadi kalau dari plasenta gitu bisa ya? Dia harus spesifik stem cellnya. Kalau dia emang punya stem cell pada rambut, ya diambil dari stem cell di situ, pada sel basal, ya. Jadi itu harus spesifik stem cellnya, baru dia mau masuk ke sana. Kalau plasenta, ya umum sekali itu diambil dari mana dan berupa apa, ya. Sehingga dia secara ya di gitu sel-sel yang mudah dimasukkan, sehingga akan membentuk sel-sel yang baru yang menimbulkan kepermajaan. Itu logika. Tapi kalau setelah dimasukkan, kalau kita cari kemudian di mana dia mau masuk, gitu. Dia harus spesifik stem cellnya, baru dia mau masuk ke apa namanya, ke tempatnya di dalam tubuh itu, gitu. Ya. Iya dok. Ya. Tanya dok. Ya. Tadi disebutkan sebenarnya dari biologinya bahwa jenis daripada lemak yang diproduksi manusia itu spesifik. Jadi ada yang sangat khusus seperti wax-nya maupun squalene dan sebagainya tadi. Nah, apakah memang ini ada kaitan dengan akne? Karena sepertinya akne juga hanya terjadi pada manusia, ya. Apakah akne ini bisa terjadi pada binatang yang sama-sama punya kelenjar sebasia? Lemak, ya, sebasia. Kelihatannya tidak. Apakah itu kira-kira ada kaitannya dari jenis lipid yang begitu spesifik untuk manusia? Saya tidak bisa melihat juga mempunyai gambaran wax-nya, karena akne itu multifaktor. Jadi satu, produksinya apabila itu meningkat, kemudian folikelnya itu akan menyempit, kemudian akan terjadi sumbatan. Apa itu kemudian dia pecah, mungkin ada Corynebacterium acnes di situ berperanan, terjadi inflamasi misalnya. Nah, jadi beberapa faktor itu yang memunculkan untuk terjadinya akne. Nah, pada binatang gitu, seperti apakah orangutan, ya, dan sebagainya, saya belum banyak tahu itu, ya. Tapi itu suatu hal yang perlu kita amati. Apakah pada binatang, apakah ada jenisnya sekresi lipidnya yang spesifik yang menyebabkan bahwa itu hanya terjadi pada manusia, tapi itu komposisi yang berbeda sehingga tidak terjadi pada binatang. Saya belum tahu itu. Ya. Silakan.
pemakaian isotretinoin bagaimana di sini? Kalau seandainya kita ada ya katakanlah karena sekresi kelenjar sebasia itu yang berlebihan, ya. Kemudian walaupun banyak faktor, kita ambil satu faktornya berlebihan, kemudian menimbulkan akne. Nah, kita mau memberi isotretinoin di sana. Gimana? Isotretinoinnya ini oral. Jadi dia ada topikal, ada oral, tapi yang umum digunakan adalah yang oral. Ada yang 20 mg, ada yang 40 mg. Berupa soft capsule, ya. Gimana Dokter Santi? Bisa ya dok. Ya. Ya. Setelah 2 minggu, kalau pemakaiannya setelah 2 minggu bagaimana dok? Dipakainya lebih dari 2 minggu? Ya, enggak apa-apa. Ya, memang dipakai lebih dari 2 minggu. Bukan hanya untuk 2 minggu. Kita bisa memakai itu bisa selama sampai 3 bulan. Ya. Mungkin Dokter Made, mana dok? Kalau dipakai terus bisa itu nggak apa namanya? Jadi nekrotik itunya atau kelenjar sebasianya jadi Mengecil kan? Mengecil. Tapi jangan lupa itu obat yang mempunyai efek samping, ya. Jadi satu sisi bagus ya kalau kita berikan pada penderita akne, ya. Tapi efek sampingnya terutama kalau pada wanita itu kalau mau hamil itu 3 bulan mau hamil nggak boleh diberikan teratogenik, ya. Kemudian yang kedua ini yang umum, mengganggu psikologis sehingga banyak orang pada beberapa kasus minum isotretinoin menimbulkan bunuh diri, ya. Kemudian mukosa itu kering, ya. Itu efek samping dari isotretinoin. Ini ada Dokter Made. Mungkin Dokter Made punya gimana pemberian seandainya ada penderita akne kemudian diberikan isotretinoin. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita perhatikan, kemudian berapa lama gitu. Jadi nama dagangnya banyak, salah satunya Reakutan, itu nama isotretinoin, ya. Di Indonesia tidak beredar, tapi kalau gelap, ya itu peredaran gelap ada. Yang krim ada, tapi juga masih terbatas, jadi tidak beredar. Ya, tretinoin tidak beredar di pasaran, hanya dengan prescription dengan resep dokter. Ya. Dokter Made, silakan komentar. Iya, saya memang menggunakan tretinoin untuk kasus-kasus yang memang arahnya ke derajat yang berat ya, jerawat yang nodulokistik itu juga dengan pertimbangan yang sangat, sebab efek-efek yang kayak samping seperti dikatakan tadi perlu diperhatikan. Di samping itu penelitian jangka panjang, memang dari pengalaman ya, memang dari beberapa kasus dikatakan efek samping salah satu jangan sampai pasien itu terjadi, kalau jangka panjang itu terjadi depresi. Ada beberapa kasus penelitian terakhir, sehingga kita harus perhatikan psikologis pasien tersebut. Jadi kemudian masalah lamanya penggunaan itu kita kadang-kadang memberikan dalam jangka waktu tertentu, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau memang itu biasanya ada peningkatan dosis kalau saya. Jadi misalnya dosis anggaplah 10 mg, nanti kita naikkan jadi, kalau memang hasilnya dalam mungkin berapa kali selama 10 hari misalnya belum begitu baik, kita tingkatkan sampai dalam taraf bisa diterima. Kemudian saat tertentu kita harus beritahukan bahwa jangan sampai tergantung pada obat-obat seperti itu. Faktor predisposisinya perlu kita koreksi. Jadi saya biasanya kalau memberikan sesuatu biasanya 10 hari dulu, kemudian ada kita amati dulu sampai kurang lebih 60 tablet lah, kita lihat perkembangannya. Kalau memang hasilnya bagus kita hentikan dan kita beritahu faktor-faktor yang menyebabkan. Perlu kita ketahui bahwa faktor-faktor nodulokistik itu, jerawat yang nodulokistik itu banyak disebabkan karena ada unsur genetiknya biasanya, atau sehingga kita predisposisi yang mengarah ke arah misalnya faktor psikis, kemudian faktor-faktor yang istirahat kurang dan lain sebagainya, itu perlu kita tekankan pada pasien tersebut.
Nah, jadi pada prinsipnya kita hanya sifatnya terbatas, jangan sampai tergantung. Kita juga harus periksa lab secara keseluruhan. Minimal jangan sampai terjadi efek-efek samping misalnya pada HEPA dan lain sebagainya. Hanya itu dari pengalaman pribadi, sebab kasus ini hanya digunakan sangat terbatas untuk kasus-kasus yang memang berat. Ada akne kongoblata atau nodulokistik. Itu komentar saya. Ya, terima kasih Dr. Made Sudarjana. Jadi itu, jadi akne nodulokistik itu ada nodul, kemudian ada kiste. Jadi dia besar, kemudian ada kisnya ada kistenya di sana. Dan maksud dari pembedaan insulin jadi salah satunya mengecilkan kelenjar itu kan. Ya. Ya, sedangkan pada kasus-kasus yang ringan, ya walaupun banyak termasuk sejawat, yang ringan pun diberikan, mungkin waktunya jangan terlalu panjang. Ya. Kemudian sebelumnya juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap karena dia bersifat hepatotoksik. Ya, perlu fungsi hati, fungsi ginjal diperiksa. Ya. Itu di dalam pemakaian isotretinoin dan suruh minum yang banyak. Karena bibir, mata itu akan kering sekali. Ya. Silakan. Dok, maaf. Ya. Boleh nanya tentang isotret ya, Dok? Ya. Kalau apa yang terjadi di jaringan kalau kita menggunakan isotret? Kenapa kulit itu tidak boleh dipiling, tidak boleh dilaser? Mekanisme apa yang terjadi di kulit ya, Dok, sampai hal itu dilarang? Makasih. Ya kan penurunan dari sekresi sehingga kulitnya menjadi kering. Jadi kalau kita lakukan apa tadi? Peeling Dan laser atau hal-hal yang ya itu sangat iritatif jadinya. Sangat iritatif sehingga itu sangat dihindari. Sehingga mudah sekali terjadi iritasi. Jadi kulitnya jadi lecet ya. Kemudian mudah terjadi infeksi. Gitu. Ya, Dok, terima kasih. Ya. Dok, tanya untuk ateroma. Ateroma ini kan terbentuk karena pembuntuan dari kelenjar sebum, sehingga bahkan bisa sampai besar. Dan memang pengambilannya harus encapsulated karena tidak akan timbul lagi. Nah, apakah kapsulnya itu memang itu tadi yang merupakan dari kelenjar, yang basal kelenjar. selnya itu Ya. ada di situ di kantong, dinding membentuk kantong dan itu memang basal sel yang akan terus memproduksi kalau nggak dirusak kan ya. Kalau itu nggak dirusak, dia kan memproduksi lagi, kemudian membentuk lagi dia kan. Biasanya jadi, memang harus diambil di seluruh kapsulnya. Betul. Jadi semua ya bisa, tapi bisa kalau kita mau pakai yang nggak begitu ya, pakai needle. Dibuka permukaannya sedikit, kemudian disisihkan dindingnya itu. Kalau kita bisa ngangkat, kalau jadi bisa juga biasanya kita tarik, kemudian kita hancurkan itu. Biasanya tidak kembali dia, sehingga tidak perlu juga melakukan hacking pada itu. Ya. Kadang-kadang mungkin ini perbedaan di dokter bedah. Ada beberapa teman-teman. Jadi kalau ada nodul kistik gitu ataupun aterom di wajah itu kalau kita menginsisi gitu. Jadi kan kalau prinsipnya kan kalau dia akan pushnya keluar pada nodul kistik ya. Kemudian dia akan cepat sembuh kan gitu. Tapi kedepannya itu skarnya tuh akan mengganggu sekali gitu. Maka kalau pada akne kalau bisa jangan dilakukan insisi. Kita terapi. Itu akan lebih baik hasilnya. Kalau sudah jadi ateroma, apa bisa mengecil sendiri dia? Nah, ateroma kan harus dibuang kan? Harus dibuang. Itu kan yang nodulokistiknya, aknenya. Kalau aterom dibuang. Kalau enggak dia tetap aja akan dengan terapi oral, terapi topikal enggak akan berikan respon. Ada lagi? Dokter Santi. Ya, Dok. Ya. Udah. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, kalau gitu terima kasih. Tepuk tangan untuk Dokter Santi. Waalaikumsalam.
Jadi kita masih punya 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu fotofisik, fotochemistry dan fotobiologi, dan wound healing, ya. Kemudian berikutnya satu lagi yang terakhir, mungkin kalau bisa nanti ada folikel rambut, ada matrix metal proteinase, dan terakhir skin aging. Sehingga dari situ kita mencoba menyimpulkan proses yang kita bicarakan ini, apa kemudian yang terjadi pada proses aging itu. Ya, baik, sekian dulu, sampai ketemu lagi di bulan Desember ya. Kuliah yang kemarin kok cuma 2 aja? Ya kan yang lain Prof Binti, Prof Alep nggak kasih. Kasih kan cuma Prof Bagada aja. Sama dokter Desa. Isi nggak ada. Isi juga nggak ada. Dokter Indra katanya kan mau kasih Mau di ke kita, email. mau di email. Dia nggak mau di schedule. Cuma biomol aja 2 itu. Iya, Biomol nggak ujian kan? tugas kok. Cuman itu kan Prof Binti. Dokter Indra Bunda nggak ngasih. Kok tidak ada yang mana ngasih kok? Kok tidak ada kita kasih? Iya, udah Prof Bunda. Kalau sekarang sudah lapar. Makan Kayak nggak jadi gini penelitian Oh, mie itu nggak pernah asupan nggak mie makan. itu. Enggak. Jangan gitu dulu. Udah itu udah dilakukan. Ya itu kan dia satunya ngambil itu. Jam Hasilnya enggak ngali. ternyata justru yang raya gemuk dan mie-nya tambah lebih sedikit. Terus yang kurus-kurus Yang kurus lebih banyak rupanya. Aduh, aku Berarti kesindir kita mesti nih. cari penyebabnya di mana itu yang gemuknya. Mungkin Hormonal. nah kemungkinannya ngemilnya. Ngemilnya ya, nggak Ini dihitung. kan makanan pokok tuh itu. Makan pokok di Ya lagian kalau di rumah sakit kan memang dapat jatah mie mesti. enggak Kalau makan di rumah. Oh di rumah. Jadi kalau makan makanan umum Jakarta, selamat makan. Nasib